Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Berkutunafiah. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Jember, jurusan Sastra Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ilmu fonologi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan ilmu fonologi. Jadi, ilmu fonologi itu adalah sebuah ilmu yang mengkaji bunyi atau fonem bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Dan menurut Abdul Cher, secara etimologi, istilah fonologi itu terbentuk dari dua kata. Yang pertama itu fono, yang berarti bunyi, dan logi, yang berarti ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu fonologi itu adalah kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Ilmu fonologi di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu fonetik dan yang kedua yaitu fonemik. Fonetik di sini mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa itu direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik ini juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Dengan kata lain, fonetik ini adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa itu diproduksi oleh alat ucap manusia. Fonetik di sini masih dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu fonetik artikulatoris. Fonetik ini mempelajari posisi dan gerakan bibir, lidah, dan organ-organ manusia lainnya yang memproduksi suara atau bunyi bahasa. Yang kedua yaitu fonetik akustik, yakni mempelajari gelombang suara dan bagaimana mereka didengarkan oleh telinga manusia. Yang ketiga yaitu fonetik auditori, yang mempelajari persepsi bunyi dan terutama bagaimana otak mengolah data yang masuk sebagai suara. Pembagian fonologi yang kedua yaitu fonemik. Fonemik itu adalah bagian fonologi yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna atau sebagai pembeda arti. Nah, di sini terdapat peran dan urgensi fonologi dalam ilmu linguistik, yakni yang pertama untuk menjelaskan proses pembentukan kata hingga variasi yang muncul dalam pembentukan kata. Yang kedua yaitu untuk membedakan makna kalimat dari segi jeda, tekanan, dan intonasi. Yang ketiga yaitu untuk membedakan kapan sebuah variasi dan bunyi bahasa itu digunakan. Yang keempat yaitu cara-cara pengucapan atau pengujaran yang khusus untuk kata dan variasi pengucapannya itu yang dideskripsikan melalui transkripsi fonetis. Yang kelima yaitu salah satu data yang dijadikan dasar perhitungan untuk menentukan status dialek atau pemetaannya. Yang keenam yaitu sebagai dasar untuk melatihkan bunyi-bunyi bahasa, terutama dalam bahasa kedua dan bahasa asing. Yang ketujuh yaitu alat untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang berkenalan dengan pemerahan bahasa. Selanjutnya yaitu dasar untuk menentukan metode yang tepat dalam menangani masalah gangguan berbahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah ilmu fonologi. Jadi, sejarah ilmu fonologi itu dapat dilacak melalui riwayat pemakaian istilah fonem dari waktu ke waktu.
Jadi pada sidang masyarakat linguistik di Paris pada tanggal 24 Mei 1873, Dufrid de Segnet itu mengusulkan nama fonem. Dia mengusulkan nama fonem itu sebagai padanan kata BJM Spraakhoud. Ferdinand de Saussure dalam bukunya Memoires sur les systèmes primitifs des Pays dan les langues indo-européennes, memoir tentang sistem awal vokal bahasa Indo-Eropa, yang terbit pada tahun 1878. Itu mendefinisikan bahwa fonem itu sebagai prototip unik dan hipotetik yang berasal dari bermacam bunyi dalam bahasa-bahasa anggotanya. Sejarah fonologi dalam makalah ini juga lebih menghususkan membahas mengenai istilah fonem. Istilah fonem itu terbagi menjadi 3 aliran. Yang pertama itu aliran Kazan dengan tokohnya Mykola Kresgelski. Aliran ini mendefinisikan bahwa fonem sebagai satuan fonetis tak terbagi yang tidak sama dengan antropofonik yang merupakan kekhasan tiap individu. Tokoh utama dalam aliran ini adalah Baudouin de Courtenay pada tahun 1895. Menurut linguis ini, bunyi-bunyi yang secara fonetis ini berlainan disebut dengan alternan, yang berkerabat secara histeris dan etimologis. Jadi, meskipun dilafalkan berbeda, bunyi-bunyi itu berasal dari satu bentuk yang sama. Lalu, pada tahun 1880, Courtenay ini melancarkan kritiknya terhadap presisi atas beberapa fona yang dianggapnya itu tidak bermanfaat. Lalu pada 1925, Paul Paci ini mempertegas kritik tersebut. Lalu aliran yang kedua yaitu aliran Praha. Kelahiran fonologi ini ditandai dengan proporsion 22. Usulan 22 yang diajukan oleh R. Jacobson, S. Karszewski, dan N. Trubetskoy pada Kongres Internasional 1 para Linguistik La Haye pada tahun 1928. Pada tahun 1932, Jacobson ini mendefinisikan fonem sebagai sejumlah ciri fonis yang mampu membedakan bunyi bahasa tertentu dari yang lain. Jadi sebagai cara untuk membedakan makna kata. Jadi konsep fonem ini merupakan sejumlah ciri pembeda. Aliran yang ketiga yaitu aliran Amerika. Tokoh aliran ini adalah Edward Sapir, seorang enolog dan linguis yang terutama meneliti bahasa-bahasa Indian Amerika. Menurutnya, sistem fonologi ini bersifat fungsional. Kiprah Sapir diteruskan oleh penerusnya dari Yale, Leonard Bloomfield, yang karyanya linguis, menjadikan dirinya bapak linguistik Amerika selama 25 tahun. Pada buku itu, Bloomfield ini menjelaskan banyak hal tentang definisi-definisi mutakhir tentang fonem, istilah ciri pembeda, zona penyebaran fonem, dan juga kriteria dasar dalam menentukan oposisi fonologis dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai vokal dan konsonan Arab. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsonan. Konsonan di sini biasa disebut dengan as-sakin, yakni jamak dari sakinun, as-sawakin, atau disebut dengan as-sawamid.
konsonan ini juga terkadang disebut dengan harokat. Jadi kalau harokat itu dalam pengertiannya itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan as-sautu al-majhur saja. Jika as-sakin itu as-sautu al-majhur al-mahmus. Jadi bunyinya itu disertai dengan getaran-getaran suara atau getaran-getaran pita suara, di mana konsonan ini saat diucapkan terjadi i'tirad atau aik, yakni hambatan atau penyempitan di tempat keluarnya udara-udara. Baik hambatan itu sempurna atau memang benar-benar sangat tertutup. Sebagaimana contohnya Jadi di saat kita mengucapkan dan itu udara itu memang benar-benar tertutup sempurna atau hanya sebagian saja dari udara-udara yang tertutup, sehingga masih ada sebagian lagi yang bisa keluar. Lalu ada berapa huruf konsonan? Di sini dijelaskan bahwa terdapat 29, yaitu alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zain, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Di sini terdapat 29. Namun para ahli konsonan di sini menyebutnya hanya 28 saja. Lalu apa yang tidak ada? Di sini para ahli konsonan itu menyimpulkan bahwa alif di sini dihilangkan. Kenapa? Karena saat alif menggunakan harokat, maka itu bukan alif lagi, akan tetapi itu adalah hamzah. Maka di sini ada double alif dan hamzah. Jadi kita hapus salah satunya, yaitu alif. Jadi di sini huruf konsonan itu ada 28 huruf. Kenapa ada 28 huruf? Ya karena mereka yang menganggap ya dan wawu itu sebagai konsonan. Adapun mereka yang menganggap bahwa ya dan wawu itu bukan konsonan, maka huruf konsonan di sini ada 26 saja. Kalau bukan konsonan apa? Maka ini biasanya tuh disebut dengan semi vokal atau semi konsonan.